wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dengan mata kuliah penanganan limbah hasil pertanian yang diampu oleh Bapak Abdul Khalid STP MSc. Di sini ada 3 pertanyaan. Nanti akan saya jawab satu persatu. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu, di mana pertanyaannya adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimasi limbah adalah dengan menerapkan 6R, yaitu rating, reduce, reuse, route, recycle, dan responsible disposal. Di sini akan saya menjelaskan satu persatu dari 6R tersebut. Reduce artinya adalah kurangi pemakaian. Di sini maksudnya adalah terutama untuk yang suka berbelanja di toko atau supermarket, bahwasanya tas belanja yang dari kertas atau plastik yang bisa dipakai berulang kali. Walaupun tidak tersedia dan barang belanjanya masih bisa dibawa dengan tangan, maka bawalah dengan tangan, jangan minta kantong plastik. Jangan membeli barang dalam saset kecil jika benar-benar tidak mendesak, karena kemasan kecil memproduksi sampah lebih banyak. Ya, seperti contohnya saset sampo atau barang-barang yang kemasannya plastik. Itu kan sangat berbahaya. Kita dihimbau dari pemerintah untuk mengurangi pemakaian sampah plastik. Membeli atau mengkonsumsi yang benar-benar kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jika ada alternatif untuk mengurangi produksi sampah, maka lakukanlah. Jadi dalam membeli barang apapun, entah itu kemasannya berupa plastik atau kertas, kita dihimbau untuk menguranginya, karena di situ sampah-sampah tersebut sebenarnya tidak bisa terurai, dan itu bertahun-tahun untuk penguraiannya. Perusakannya itu plastik itu bertahun-tahun. Yang kedua adalah reuse atau pemakaian kembali. Di sini maksudnya adalah membawa botol minum sendiri yang bisa diisi ulang daripada membeli air kemasan yang sekali pakai. Contohnya botol aqua, ya itu botol aqua. Kita dihimbau untuk membawa botol sendiri ya, botol-botol contoh seperti botol Tupperware itu kan bisa dibuat berkali-kali atau seumur hidup kan. Itu lebih baik daripada kita membeli aqua dalam bentuk kemasan. Ya contoh aqua gitulah yang ada di botol ataupun plastik. Nah, itu kan sampahnya dari plastik juga. Jadi kita kurangilah dalam mengonsumsi atau membeli aqua kemasan tersebut. Pisahkan sampah sesuai jenis organik dan anorganik. Sampah organik seperti biasa, makanan, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain, bisa diubah dengan cara-cara tertentu menjadi pupuk kompos. Mungkin bila sampahnya organik, itu bisa kita gunakan sebagai pupuk kompos. Kita dapat olah kembali untuk pupuk. Mendaur ulang ya. Istilahnya mendaur ulang kembali sampah-sampah organik. Selain itu, kita juga pertimbangkan untuk membeli barang yang sekiranya mudah untuk diurai. Jadi dalam membeli barang, kita dalam membelinya itu kalau bisa yang kemasannya dapat terurai, jadi bisa didaur ulang gitu, bisa dimanfaatkan kembali daripada plastik seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu memperbaiki barang yang rusak. Memperbaiki barang-barang yang rusak agar kita gunakan kembali, seperti sepatu jebol atau sandal rusak itu ya.
yang kita perbaiki, karena dengan begitu kita tidak perlu membeli sepatu baru dan membuang sepatu lama menjadi sampah. Memperbaiki barang yang rusak, contohnya ya mungkin jam dinding bisa, terus sepatu itu juga bisa, sandal, dan banyak sekali contoh-contohnya. Kita contohkan sepatu saja. Sepatu jebol itu kan bisa kita perbaiki lagi daripada kita membeli yang baru, nantinya yang lama itu kan tidak terpakai. Itu eh, ya kita sebagai gimana ya, orang orang menengah ke bawah mungkin istilahnya eman-eman gitu untuk membeli barang itu dengan harga yang tinggi, tapi setelah rusak kita tidak bisa memperbaikinya kembali, kan eman gitu ya. Yang selanjutnya yaitu refuse, yaitu menolak atau membeli dalam mengonsumsi. Di sini maksudnya adalah menolak dan menghindari pemakaian bahan yang menggunakan plastik dan lebih memilih bahan yang lebih alami. Maksudnya yaitu karena seperti kita ketahui bahwa bahan plastik yang terbuang tidak terurai seperti bahan-bahan alami. Ini lebih ke penjelasan yang pertama tadi, yaitu menghindari pemakaian barang-barang plastik yang sekali pakai dan tidak bisa terurai. Oke, yang terakhir yaitu rating. Rating di sini artinya adalah memikirkan kembali. Maksudnya adalah sebelum kita membeli barang tersebut, harusnya kita pikirkan dahulu apakah barang tersebut benar-benar kita butuhkan. Ya, seandainya kita tidak butuhkan, kita beli hanya gimana ya, saya ingin membeli barang tersebut, kita beli tapi barang tersebut tidak kita butuhkan, itu kan hanya menjadi sampah gitu loh, hanya menjadi sampah rumahan lah gitu. Jadi kan eman-eman gitu ya, bahasa Jawanya eman-eman gitu ya. Ya, jadi yang terakhir ini kita pikirkan kembali barang yang akan kita beli ya, tujuannya apa, benar-benar kita butuhkan apa tidak gitu ya. Baik, kita lanjut soal yang kedua, yaitu jelaskan tahapan-tahapan dalam metodologi audit produksi bersih. Nah, itu soal nomor 2. Metodologi audit produksi bersih merupakan konsep penerapan produksi bersih, upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk menerapkan produksi bersih ini di suatu industri tentunya memerlukan metodologi dan prosedur untuk mengaturnya ya. Banyak organisasi yang mengeluarkan manual metodologi pengajian produksi bersih. Dari manual-manual tersebut pada dasarnya mempunyai prinsip yang sama, yaitu memusatkan pada ulasan suatu industri mengenai proses produksinya, mengidentifikasi pemakaian sumber daya, mengurangi bahan-bahan beracun, dan potensi munculnya limbah. Secara skematis, metodologi asesmen yang dikeluarkan UNEP tahun 2003 yaitu yang pertama, yaitu pengorganisasian keperluan untuk produksi bersih, perencanaan dan pengorganisasian, pra-pengkajian, fase pengkajian, analisis studi kelayakan, implementasi dan kesinambungan hasil pengkajian.
Oke, yang pertama yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan dan pengorganisasian merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam audit produksi bersih. Tahapan dari proses ini meliputi komitmen, manajemen, pembentukan tim program penerapan produksi bersih, penetapan tujuan dan lingkup program serta pengidentifikasi sumber pencemar. Di sini perencanaan dan pengorganisasian sangatlah penting dalam mengatur suatu perusahaan atau organisasi, di mana tahap awal ini kita rencanakan terlebih dahulu, kita organisasikan secara baik untuk menghasilkan atau outputnya itu juga baik gitu. Yang kedua adalah pengkajian. Tahap ini tim akan mengkaji kegiatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain mengkaji tentang pengumpulan informasi yang terperinci mengenai sumber pencemar, mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang untuk mengurangi pencemaran tersebut. Asesmen produksi bersih yang baik dan akan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyajikan semua informasi yang tersedia pada unit operasi, bahan baku, produksi, air, dan penggunaan energi. Yang kedua adalah menjelaskan sumber, kuantitas, dan jenis limbah yang timbul. Yang ketiga adalah mengidentifikasi di mana terjadi proses inefisiensi dan wilayah yang terdapat kesalahan dalam hal manajemen. Yang keempat adalah mengidentifikasi efektivitas kerusakan lingkungan. Yang kelima adalah mengidentifikasi di mana opsi produksi bersih dapat diterapkan dan menghitung jumlah biaya dan manfaat dari implementasi opsi tersebut. Yang selanjutnya adalah analisis kelayakan. Di sini kriteria analisis kelayakan antara lain yaitu proses, bahan, peralatan, di mana proses tersebut adalah kesesuaian prosedur operasi dengan kondisi yang ada, peningkatan efisiensi proses, kesesuaian produksi dengan kondisi yang ada. Yang kedua adalah bahan, kualitas produk dapat dipertahankan, kapasitas utilitas tersedia, dan efisien dalam penggunaan bahan. Yang selanjutnya adalah peralatan, di mana ketersediaan peralatan dan tempat, perawatan mesin, dan selanjutnya adalah tenaga kerja, yaitu sistemnya aman bagi pekerja, tersedia sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah implementasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahap implementasi ini meliputi justifikasi proyek, pelaksanaan produksi bersih, evaluasi kerja, dan pengulangan proses. Di mana dari semua yang kita rencanakan, kita organisasikan, yang sudah kita kaji juga, yang sudah kita uji kelayakannya, analisis kelayakannya, kita implementasikan gitu. Kita implementasikan ke lapangan. Yang terakhir yaitu dari awal tadi perencanaan pengorganisasian, selanjutnya kita kaji, kita analisis kelayakannya, terus kita implementasikan, dan yang terakhir adalah evaluasi, di mana semuanya itu dari awal hingga akhir kita evaluasi, di mana produksi bersih yang sudah diterapkan kinerjanya, di mana prosesnya terus kita pantau, dievaluasi dan dikaji, sehingga dapat terjadi efektivitas penerapan produksi bersih yang dapat dilihat dari cash flow dan ada penghematan dalam biaya. Maka secara otomatis penerapan produksi bersih ini terbiayai, atau nama lainnya adalah self financing. Cara yang paling mudah untuk evaluasi penerapan produksi bersih ini adalah dengan membandingkan penghematan biaya sebelumnya dilakukan penerapan produksi bersih dan biaya yang dikeluarkan setelah penerapan produksi bersih tersebut.
Jika dirasa semua yang kita kerjakan tadi, mulai dari awal sampai akhir, sampai evaluasi tadi, jika evaluasinya atau hasilnya atau outputnya itu baik, kita eh, pengulangan kembali, maksudnya kita adakan kembali sehingga dapat memenuhi tujuan dari eh, produksi bersih tersebut dalam suatu industri. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu soal nomor 3, yaitu industri kecil dan menengah mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia 99%, dan limbah yang dihasilkan tidak dapat teratasi. Namun sebagian besar dan hampir keseluruhan pelaku UMKM mengabaikan dalam penanganan limbah dengan dalih atau alasan keterbatasan anggaran atau biaya. Di sini kita disuruh apabila kita sebagai Menteri Perindustrian, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, peran kita seumpama kita menjadi bagian dari suatu kepemerintahan atau Menteri Perindustrian, kebijakan apa yang kita lakukan dalam upaya penanganan limbah hasil dari limbah UMKM tersebut. Mungkin kita harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi limbah tersebut kepada masyarakat, serta mengendalikan faktor negatif yang menjadi penghalang terhadap pembangunan nasional, di mana limbah tersebut dapat mempengaruhi faktor negatif dalam proses pembangunan nasional. Yaitu selanjutnya itu pemerintah atau kita sebagai pemerintah berupaya menjaga stabilitas nasional agar tetap terkendali, sehingga kebijakan yang kita buat atau yang kita buat bisa ditetapkan dan dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat tersebut dapat menerapkan atau mematuhinya. Selanjutnya yaitu pemerintah bertindak memberikan arahan serta bimbingan kepada masyarakat tentang bagaimana cara penanganan hasil limbah tersebut berdasarkan sikap, perilaku dan cara kerja yang baik. Selanjutnya yaitu pemerintah melakukan tindakan untuk mengajak masyarakat untuk meninggalkan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan modern. Artinya yaitu gaya hidup yang dimana masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang limbah-limbah rumah tidak pada tempatnya tersebut. Nah, kita sebagai Menteri Perindustrian atau pemerintahan mensosialisasikan bagaimana cara menangani limbah tersebut, di mana perilaku tersebut, tradisional tersebut tidak sejalan dengan apa dalam kehidupan kita sekarang atau kehidupan modern. Selanjutnya yaitu pemerintah atau kita sebagai pemerintah tidak hanya menjalankan fungsinya, akan tetapi pemerintah sebagai pelaksanaan pembangunan, serta mampu memecahkan berbagai tantangan yang ada di dalam masyarakat atau di dalam negara Indonesia. Dalam sebuah peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, di situ mendefinisikan air limbah merupakan hasil dari limbah industri yang berbentuk cair, sehingga limbah tersebut dibuang ke lingkungan yang dapat menurunkan atau merusak kualitas lingkungan. Yang kedua yaitu dari aspek sumber hukum-hukum
di mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan pada kerusakan lingkungan hidup. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Bab 2, di mana pasal 4 yang berbunyi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Baik, itu jawaban soal UAS saya penanganan limbah hasil pertanian. Sekiranya ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang jelas atau mungkin terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.